apa sih yang harus dilakukan ketika misalnya sudah monet teman-teman ya Kak? Jadi kebanyakan yang sudah monet itu rata-rata view-nya ngucel Pak teman-teman ya, atau view-nya drop gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Mohon maaf jarang upload video teman-teman ya. Nah, di video kali ini saya ingin mengupdate apa itu ya? Mainan. Bukan teman-teman ya. Jadi sudah mungkin sekitar 3 mingguan ini saya vakum di dunia YouTube teman-teman ya. Jadi karena ya banyak kesibukan teman-teman. Maksudnya vakum di cerita teman-teman karena memang banyak channel yang harus saya urus teman-teman ya. Jadi nggak satu aja. Ada berapa ya? Ada berapa? 3 channel lah mungkin. Nah, hari ini saya ingin memberikan sebuah tips teman-teman ya. Untuk kalian para YouTuber pemula dalam menentukan niche teman-teman. Gitu. Jadi ketika kalian menentukan niche, kalian tentukan dulu niche itu bisa kalian ikutin atau tidak teman-teman ya. Gitu ya. Terus yang kedua, kalian juga harus belajar penayangan, tayangan, rasio klik tayang, dan retensi teman-teman ya. Ketika retensi itu kecil, saya yakin penayangannya juga pasti akan kecil dan tayangannya pun kecil teman-teman ya gitu. Ada juga yang retensinya penayangannya besar tapi retensinya kecil teman-teman gitu. Itu juga berakibat ke RPM teman-teman ya. Jadi kalau RPM-nya kecil, buat apa kalian konten teman-teman ya, sama aja kerja rodi teman-teman gitu ya. Tapi itu masih bisa kita akali teman-teman ya. Yang tahu siapa ya kalian sendiri teman-teman gitu ya. Nah jadi sekarang banyak yang konten kayak Thomas teman-teman ya, terus Marvel juga banyak. Tapi saya lebih memilih Thomas teman-teman ya, karena lebih istilahnya tuh lebih gampang lah bikin kontennya gitu teman-teman ya gitu, dan bisa dikombinasikan sama mainan lain teman-teman gitu ya. Kalau kalian mau konten Thomas, kalian bisa mencari referensinya kayak Rick Channel, terus mainan Wush Channel, Wush Channel ya, nggak tahu, lupa lagi lah, intinya tuh ya di sana lah teman-teman ya. Kalian bisa membuat seperti itu tapi dengan format yang berbeda teman-teman, jangan samakan formatnya. Kalau sama aja ya mungkin penontonnya kurang begitu bagus teman-teman ya gitu. Nah, saya mengombinasikan si Thomas ini dengan kereta api Indonesia teman-teman ya. Jadi Thomasnya itu saya kombinasikan dengan kereta api Indonesia. Nah, kalau kayak gini saya bisa membuat konten assembling atau merakit teman-teman gitu ya. Ini juga bisa merakit juga teman-teman ya gitu. Cuman Thomas ini modalnya agak lumayan teman-teman ya, kayak gini ya. Kayak gini tuh 30.000, buat saya agak mahal 30.000 ya. Gitu. Saya biasanya nyari mainan tuh yang di bawah 20.000 teman-teman ya, kayak gini nih. Ini 9.000-an gitu ya. Jadi banyak ininya mainannya teman-teman ya. Gitu. Tapi kalau kalian misalnya sudah menghasilkan, ya jangan ragu-ragu untuk mengembalikan hasil itu ke modal gitu teman-teman ya. Modalnya apa ya? Mainan itu teman-teman ya. Gitu nih, kayak gini nih. Ini tuh berapa ya? 50.000 apa 60.000, pokoknya 4 biji tuh. Kayak gini. Nah, sekarang yang lagi rame itu Thomas X teman-teman ya gitu. Jadi kalian bisa mengkombinasikan ini. Mungkin ini dibolongin, dikasih kayak jari laba-laba teman-teman. Jadi dia kayak Thomas X lah gitu ya. Gitu.
Namun yang paling penting daripada itu teman-teman ya, kalian harus paham dulu tentang analitiknya teman-teman ya gitu. Sudah sering saya bahas teman-teman, apa sih itu analitik gitu ya gitu. Karena gini teman-teman ya, ketika kalian misalnya membuat konten, terus kalian langsung pakai teknik upload video tapi kualitas konten kalian tidak diperbaiki, ya sama aja teman-teman ya, jelek juga gitu. nggak bakalan awet gitu teman-teman rekomendasinya gitu. Jadikan upload video itu sebagai rekomendasi awal teman-teman ya. Kesananya tetap aja kalian harus memperbaiki konten kalian teman-teman ya, agar view-nya awet teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya view-nya awet, ya kemungkinan rekomendasi itu akan terus berjalan gitu. Logiknya kayak gini, masa sih kalian mau ngupload video terus tiap hari, kan enggak juga teman-teman ya. Jadi ya minimal kalian ngupload itu ya cukup sekali, 2 kali sampai 5 kali teman-teman ya gitu. Kesananya tuh ya biarkan sistem YouTube yang merekomendasikan konten kalian gitu teman-teman. Apalagi ya, jadi ini sambil ngobrol-ngobrol aja teman-teman ya, karena kan biar nggak vakum lah channelnya ya. Nah terus apa sih yang harus dilakukan ketika misalnya sudah monet teman-teman ya Kak? Jadi kebanyakan yang sudah monet itu rata-rata view-nya ngucel pak teman-teman ya, atau view-nya drop gitu ya. Jadi sebisa mungkin ketika kalian sudah monet, kalian coba migrasi teman-teman ya. Contoh nih, misalnya kalian mereview Thomas gitu ya. Nah terus ketika sudah monet, coba si Thomas itu jangan direview terus teman-teman ya, coba jalankan atau apa gitu teman-teman ya, biar tidak vakum teman-teman ya gitu ya. Karena YouTube itu mencari yang agak beda teman-teman ya, jadi jangan sama plak teman-teman ya. Saya pernah melihat si Rick Channel yang mengebahas tentang Thomas itu teman-teman ya. Suatu waktu dia ngubur Thomas itu di pinggir pantai teman-teman, dan view-nya menurut saya agak lumayan teman-teman, karena berbeda dengan konten-konten sebelumnya gitu. Jadi dia sadar betul tentang audien dia gitu ya, tapi kesininya ya monoton lagi. Seharusnya karena dia udah punya audiens, seharusnya dia ya bikin sesuatu yang baru ya, kayak ngubur di pantai itu kan sesuatu yang baru juga teman-teman gitu ya. Apalagi ya, itu sih teman-teman ya. Kadang-kadang gini teman-teman ya, untuk youtuber yang sekarang itu dia tahu teori teman-teman, tahu teori. Contoh misalnya penayangan, tayangan, rasio klik tayang, dan retensi teman-teman ya. Kalau misalnya penayangan bagus, retensinya jelek, apa yang harus diperbaiki. Terus tayangannya jelek, retensinya bagus, apa yang harus diperbaiki teman-teman ya. Sebenarnya udah tahu teman-teman, cuman kadang-kadang faktor M ini, faktor malas gitu ya. Kayak saya nih malas teman-teman ya, profesional malas gitu. Mainan sudah ada tapi malas ngerjainnya gitu. Ya udahlah, tidur aja gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman, itu bagian lika-liku dari kita sebagai konten kreator. Jadi ya, harus ada malasnya. Kalau nggak ada malasnya ya nggak seru teman-teman. Nah yang buat bertanya saya beli mainan di mana, nanti saya simpan linknya di kolom komentar teman-teman ya, biar kalian ya menjadi referensi buat kalian teman-teman. Beli mainan ya. Ini lumayan teman-teman ya, tapi ya 10% lah cukup lah buat gaji. Dari gaji sih maksudnya. Di sini juga ada tuh. Di sini juga ada. Jadi ini satu tas ini kalau mau mudik bisa teman-teman. Oke, saya Bang Restu undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.